Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ayo pilih mana? Yang ada yang dipilih lah. Karena kalau saya pikir sih mereka ini akan tetap bersama. Dan ini hanya sementara. Yang saya lihat juga nanti akan ada satu perasaan ingin kembali. Sebenarnya rasa sayang itu masih ada. Dan jadi sebenarnya apa sih yang terjadi? Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung akan lihat dari kartu saya. Tapi untuk kalian semua yang suka nggak percaya sama ramalan saya, nah akhirnya terjadi kan. Kadang-kadang memang susah mengatakan sesuatu, terus kemudian orang mencemooh terlebih dahulu. Padahal sesuatu ini juga sebuah doa. Dan kalau doa ini positif, kenapa nggak kita amini? Betul kan? Jadi kembali lagi, ramalan terbukti bukan karena saya sakti, tapi karena kebetulan Tuhan menunjukkan apa yang harus saya amini dari doa yang mana. Dan nggak usah lama-lama, saya lihat dari kartu yang pertama, sepertinya memang kita harus melihat dari fakta-fakta yang muncul. Oke, fotonya memang hilang, tapi saya katakan ini tidak dihapus, ini di archive. Jadi harusnya nanti akan muncul lagi. Apakah semuanya? Ya enggak. Tapi maksudnya di sini adalah foto ini tuh nggak terus dihapus untuk udah selesai semuanya. Enggak, masih ada. Dan ini akan muncul lagi. Jadi nggak usah takut. Loh kemarin nangis, terus fotonya dihapus dan sebagainya. Ya namanya orang hamil gitu loh. Saya sih nggak pernah hamil. Tapi lihat istri hamil, teman hamil, dan semuanya. Orang hamil ini memicu banyak sekali hormon yang terus kemudian muncul. Dan men-trigger emosi yang kita nggak tahu ini akan mengarah kemana. Natalie ini salah satunya. Dan selama ini toh juga dia nggak ngomong sesuatu. Jadi kalau saya lihat sih, ini hanyalah akibat dari kehamilan yang memang ya itu akhirnya akan macam-macam. Misalkan dia ingin menenangkan diri, nanti ada di kartu saya ini. Atau sekedar ya saat itu dia sesaat emosi, kemudian disimpan dahulu. Tujuannya bukan untuk melampiaskan sesuatu, tapi lebih agar tidak ada sesuatu yang lebih buruk lagi terjadi, sehingga dia lebih memilih melakukan hal tersebut itu tadi. Ini yang saya lihat. Sehingga kalau sekarang ini dia terlihat pergi dari rumah dan sebagainya, tujuannya jelas untuk menenangkan diri, nggak ada yang lain. Berusaha untuk ya dia nggak harus melihat atau mengerjakan sesuatu yang saat perasaan nggak enaknya itu muncul, itu terjadi dan ada. Kadang wanita kan seperti itu, kalau seandainya marah, disentuh aja dia nggak mau, ngelihat aja rasanya nggak pengen gitu loh. Apalagi ditambah dengan ada satu janin yang tumbuh di dalam tubuhnya, ini membuat semua reaksinya mungkin berkali lipat daripada sebelumnya. Yang pernah hamil, coba komen di sini rasanya seperti apa. Dan pasti banyak kan kehamilan ini memicu banyak hal. Jangan sedih, disuruh beli makanan yang jaraknya jauh itu cuman sesuatu yang sederhana. Nanti ada sesuatu yang lebih parah lagi saat hamil, ini apapun bisa terjadi. Dan jangan lupa loh, baby blues itu salah satu penyebab juga yang membuat orang ini jadi bahkan membenci anaknya sendiri. Tapi itu nanti, biasanya setelah anaknya lahir. Cuman saya tidak ingin berpolemik macam-macam, tapi yang pasti ini semua terjadi karena hormon yang ada di dalam dirinya. Kalau terjadi sesuatu yang di luar itu, ya ada juga, tapi karena dipicu ini tadi, sesuatu itu tadi kayak terjadi dengan lebih parah gitu. Ini yang saya lihat. Nah, terus saya lihat di sini bahwa orang kan nanya, jangan-jangan ini settingan untuk nanti launching lagu dan sebagainya. Saya pernah ngomong seperti itu. Nah, tapi kalau untuk kehamilan ini bukan settingan. Ini lebih karena ingin menjaga sesuatu. Saya pikir orang-orang kayak saya, orang Jawa, orang Sunda, orang-orang di Indonesia ini, kalau mereka ini masih lekat dengan nilai kesukuan mereka, mereka ini sangat takut mengumumkan sesuatu sebelum sesuatu itu pasti. Jadi Natalie akhirnya mengumumkan setelah dia menggunakan test pack itu karena dia menanti itu tadi. Kalau ditanya apakah kehamilan sudah dirasakan, ya jelas lah. Orang hamil itu di awal-awal pasti sudah merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Seorang manusia sedang tumbuh di dalam tubuhnya. Dan ini sesuatu yang wajar terjadi, tapi dia nggak mau berpolemik. Makanya emosinya ini memuncak karena ya ternyata sedang hamil itu tadi. Jadi kalau dibilang settingan, ini nggak settingan, tapi lebih ke dia ingin menyepi dahulu dan memastikan. Dan dengan berita ini semua, semoga ada jalan untuk kembali. Dan kalau dilihat dari sini lagi bahwa ini semua terjadi karena sebuah stres ini muncul karena perubahan yang sontak. Natalie dengan kehidupannya pindah menjadi istri Kang Sule, menjadi ibu dari anak-anak selanjutnya. Betul dong, ini ibu sambungnya. Dan terus kemudian dia sekarang hamil dengan semua hal yang... Saya pernah ke rumah Kang Sule, rumah itu gede banget.
jauh dari mana-mana, maksudnya dia ada di Bekasi, yang mana kalau Natali di sini ya Natali Bekasi juga ya, tapi kalau dia punya tempat tinggal di Jakarta, mau main ke mall kemana-mana enak, ini kayak dia mungkin waktu dia dan itu adalah di rumah yang jauh dari mana-mana, mungkin itu sih yang dimaksud. Dan saya harapannya ya dia dengan ini semua ya, kalau Kang Sule melihat ya biarin aja, biar dia menenangkan diri, karena memang yang terjadi ini adalah ini semua terjadi dengan sangat cepat. Dia nikah dengan semua polemik yang ada, terus kemudian hamil, terus kemudian sempat juga mengalami keguguran. Dan kalau saya pikir ini juga salah satu penyebabnya juga, sehingga ada satu pas itu semua terjadi, terus dia kesepian di rumah seperti sekarang ini, itu membuat dia kayak yang kemana ya biar dia bisa ngobrol. Saya bilang sepi karena rumah dengan penghuni rumahnya nih jauh banget. Rumahnya gede banget, penghuninya sedikit. Kang Sule yang syuting setiap saat dan susah ditemui, apalagi saat Ramadan seperti ini, dia kesepian. Dan kalau yang saya lihat di sini, kesepian nggak cuma hanya karena nggak ada manusia. Ya, manusia ada, tapi kalau dia nggak bisa ngobrol dari hati ke hati, orang hamil ini permasalahan yang rumit. Jadi nggak bisa segampang bahwa lo di sana kan rame, ada pembantu, ada siapa, ada mungkin Iki sering ke situ, atau ini sesuatu yang nggak segampang itu. Yang pernah hamil makanya tolong bantu saya tulis di bawah sini. Dan untuk kalian semua yang kesepian di rumah, bingung dengan suami, mau ngapain dan apa, mau nanya kepada saya, siapa tahu cocok juga kan ramalannya sama seperti saya ini ramalkan. Silakan hubungi nomor di bawah ini, saya akan bacakan kartunya. Siapa tahu yang masih jadi misteri akan menjadi sebuah jawaban yang selama ini dinanti. Dan kalau saya lihat lagi di sini, ini semua juga karena bawaan bayi. Oke, kehamilan itu karena ibunya, tapi bawaan bayi ini kayak ada loh teman saya yang karena entah kenapa kayak istrinya pas hamil itu benci banget sama suaminya. Bencinya tuh benci-benci kayak lihat mukanya aja enek gitu loh. Kebayang nggak? Ini adalah orang yang dinikahi, orang yang akhirnya menemani berkegiatan dan tidur setiap malam yuk bareng sama dia, tapi benci. Coba yang pernah seperti itu tulis di sini. Tapi setelah anaknya lahir ya semuanya baik-baik saja. Tapi itu ya bawaan baby, bawaan bayi. Dan kalau memang itu terjadi ya mau gimana lagi gitu loh. Ya bukan artinya karena Kang Sule nggak ganteng kayak Hamis Daud terus akhirnya benci, bukan. Tapi ya memang nggak, yang ini mungkin terjadi hal seperti ini. Dan bawaan bayi ini mungkin saja terjadi dalam kasus ini tadi. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, saat terus kemudian sang oma dan sang om ini ikut bicara, saya dengar dan memang saya lihat di situ ada nada-nada yang memang tuh kan dibilang juga apa, dari kemarin tuh saya amati dari ini sesuatu yang sepertinya misleading, sesuatu yang kalau saya bilang nggak pada waktunya dan nggak pada tempatnya. Apa yang diungkapkan mungkin saja benar, tetapi saat ini disandingkan dengan sekarang, ini konteksnya tidak sesuai. Jadi harapannya saat mendengarkan itu, jangan mudah terpancing untuk mengomentari dengan sisi itu tadi. Apalagi saat dikatakan bahwa, iya Kang Sule ini menduakan Tuhan. Saya pikir sih, saat seseorang kayak Kang Sule, ini mirip kakek saya juga dulu punya keris, punya segala macam, tapi sholat dan naik haji. Jadi ini adalah satu hal yang Kang Sule ini adalah seseorang yang menghormati budayanya. Kang Sule ini adalah seseorang yang memang melestarikan budayanya itu tadi. Bahkan Sule pun dari Sunda Bule ini nggak lekat, ini lekat dengan banyak hal yang Jawa, Sunda. Kita dulu lahir dari sebuah budaya animisme, dinamisme yang memang ada sebelum agama apapun yang kita anut ini muncul. Dan apa yang dilakukan Kang Sule ini bukan artinya dia, ada yang bilang pesugihan dan sebagainya. Saya bilang sih kalau Kang Sule pesugihan, kayaknya udah dari dulu. Nah kalau memang sudah pesugihan, kenapa dulu pernah diceritakan Kang Sule ini tinggal di petak, sampai Iki pun pernah lahir dan tinggal di petak pintu seperti itu. Kalau pesugihan udah sugihnya dari dulu, itu yang saya bilang. Jadi nggak ada itu tadi. Dan saya berani menyaksikan ini tadi karena saya pernah juga ke rumahnya. Apa yang dipasang itu bukan terus kemudian memberikan satu aura tertentu yang harus diberikan tumbal atau apa. Kang Sule adalah sosok yang juga religius, percaya dengan Tuhan, dan nggak terus kemudian segampang itu melakukan hal-hal ini tadi. Jadi dipastikan kalau apapun yang dikatakan tadi tidak pada tempatnya dan jangan terlalu mudah untuk langsung percaya. Tapi bisikan-bisikan untuk seperti ini sepertinya masih tetap didengarkan oleh Natali, tetap disampaikan. Dan walaupun Natali nggak percaya atau nggak mengamini itu, tapi kalau sering didengar, orang yang hamil ini akan kasihan. Jadi sebaiknya memang harus dibatasi untuk bisa mendengarkan hal yang seperti ini tadi. Ini amat disayangkan. Dan memang masih ada juga trauma terhadap kehamilan yang lalu. Mungkin saja karena dia pernah hamil, terus muncul perasaan itu, dia takut lagi, terus kemudian dia keluar rumah, kembali lagi. Ini adalah insting seorang ibu yang melindungi bayinya.
Insting seorang istri yang melindungi pernikahannya dan dia tidak ingin terjadi satu keributan yang lebih besar dengan dia menepi terlebih dahulu. Untuk kalian semua pun sebaiknya seperti ini. Kalau ternyata mau melakukan sesuatu yang ditakutkan memancing sesuatu yang lain, duduk dulu, minum air putih, tenang dulu. Tarik nafas, pikirkan baik-baik apa yang akan kita katakan. Merusak sesuatu yang sudah dibangun sejak lama atau mungkin menghindarkan ini dari hancurnya itu tadi. Dan ini penting sekali. Kalau ternyata masih merasa sebel dan mangkel, marah, silahkan telepon nomor di bawah ini. Tapi kembali lagi, saya pikir sih ini cuma perkara hal yang simpel itu tadi. Dan kalau ditanya lagi di sini, apakah akan kembali ke rumah? Ya, dalam tahun ini dia pasti akan kembali ke rumah. Dan nggak perlu ditanyakan lagi. Tapi memang seperti kehamilan Raffi dan Nagita Slavina. Saya balik. Kehamilan Nagita Slavina dan Raffi. Raffi Ahmad kok hamil. Saya sarankan untuk pisah rumah dulu. Karena Raffi dan Kang Sule ini pribadi dan figur yang super sibuk. Jangan-jangan kalau di rumah malah nggak keurus. Cuman ya dengan rumah sebesar itu mungkin saja sih bisa menempati agak jauhan. Jadi nggak ketemu setiap saat. Atau mungkin kalau tidak didatangkan teman-temannya atau bikin acara agar ya Natal ini nggak kesepian di kehamilannya di rumah yang sebesar itu di Bekasi sana. Ini yang saya lihat dan ini juga yang saya pikir terjadi saat ini. Jadi berhentilah kita berspekulasi, mari kita doakan untuk Kang Sule dan Natali. Semoga kehamilannya ini akan terus dan sampai melahirkan nanti di awal tahun depan. Dan all the best untuk Kang Sule dan Natali. Selamat akhirnya sesuatu yang kemarin sudah tertunda sekarang kejadian sesuai dengan apa yang saya lihat. Dan untuk kalian semua yang menanti kehamilan juga, semoga kalian segera diberikan kehamilan. Dan kalau ternyata ada yang mau ditanyakan, silakan juga kontak nomor di bawah ini. Dan semoga dilancarkan dengan puasa dan semua kesehatannya hingga menjelang akhir Ramadan nanti. Kalau ternyata memang nggak boleh mudik, ya please udahlah jangan mudik dulu, nanti aja 2 minggu setelah Ramadan. Yang dimaksud dengan nggak boleh mudik ini adalah barang-barang mudik. Kalau ternyata setelah selesai nanti kan bisa bergiliran kita pulang. Lagi pula orang tua kita pasti akan mengerti dalam kondisi seperti ini. Yang paling penting adalah kesehatan untuk diri kita sendiri dulu. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.